Materi selanjutnya yaitu tentang model perencanaan pengajaran. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya bahwa model perencanaan pembelajaran itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama, menurut Glasser, bahwa model pembelajaran atau model perencanaan pengajaran yang pertama yaitu tujuan instruksional, di mana seorang guru harus mengetahui apa-apa saja tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu situasi permulaan. Seorang guru hendaknya mengetahui situasi atau perilaku dari murid-muridnya sehingga sedikit memahami akan kebutuhan serta pola tingkah laku dari murid-muridnya tersebut, sehingga hal tersebut tidak mengganggu atau tidak menghambat dalam menyampaikan materi. Kemudian setelah mengetahui situasi, yaitu seorang guru hendaknya mengetahui prosedur pengajaran. Sebagai contoh, seorang guru matematika saat mengajarkan anak-anak SD tentunya tidak langsung mengajarkan perkalian, akan tetapi beliau mengajarkan penjumlahan terlebih dahulu, kemudian pengurangan. Itulah yang disebut prosedur pengajaran, sehingga sistematis antara materi sebelumnya dengan materi selanjutnya, tidak tumpang tindih. Kemudian selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu penilaian atau assessment. Penilaian di sini dimaksudkan untuk mengerti sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan. Hasil dari penilaian tersebut akan dijadikan evaluasi sebagai bahan untuk melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya atau di masa yang akan datang. Tokoh kedua yaitu John Kemp atau Kemp, di mana beliau merumuskan perencanaan pengajaran, yaitu meliputi yang pertama kebutuhan atau apa saja yang dibutuhkan siswa, materi apa saja yang dibutuhkan siswa. Jadi seorang guru hendaknya mengetahui apa saja materi yang belum diajarkan. Kemudian setelah mengetahui apa saja sasaran pengajarannya atau siapa saja sasaran pengajarannya, jadi ada sinkronisasi antara materi dengan siapa yang menerima materi, sehingga tidak kaget antara si penerima materi dengan materinya atau siswa dengan materinya. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar. Seorang guru hendaklah mendesain atau membuat kegiatan belajar mengajar itu menyenangkan, tidak menjadi beban, tidak menjadi masalah bagi siswanya. Kemudian seorang guru harus mengetahui sumber dari pengajarannya, baik itu dari LKS atau buku paket atau yang lainnya, harus diketahui supaya jelas sanad keilmuannya. Kemudian ada pelayanan penunjang, yaitu
apa saja yang dibutuhkan ketika pembelajaran, seperti alat-alat atau media atau sarana prasarana juga bisa. Alat-alat yang dibutuhkan misalnya proyektor, kemudian papan tulis, kemudian sarana prasarana misalnya supaya kelas tidak terasa sangat panas maka dipasang kipas angin. Kemudian ada sesi menilai hasil belajar. Menilai hasil belajar tentu bukanlah perkara yang mudah, karena seorang guru harus menentukan terlebih dahulu kriteria kelulusan minimum siswa. Jadi tidak bisa asal-asalan dalam menilai. Setelah itu ada ujian. Ujian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Apabila dinilai sudah cukup atau sudah lulus, maka akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian tadi adalah model perencanaan pembelajaran atau pengajaran yang dikemukakan oleh John Camp. Kemudian selanjutnya ada model perencanaan pengajaran yang dikemukakan oleh V. Gelder. Yang pertama yaitu seorang guru harus mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu supaya jelas apa yang ingin dituju dari pelajaran ini atau materi ini. Dalam proses mencapai tujuan tersebut ada yang namanya kegiatan guru. Kegiatan guru meliputi perencanaan dan pembuatan susunan atau RPS kalau dalam bahasa sekolah. RPS tersebutlah yang akan dijadikan acuan dasar dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Kemudian selain ada kegiatan guru, juga ada kegiatan siswa. Yang mana antara kegiatan guru dengan kegiatan siswa tentulah harus sinkron. Karena apabila tidak sinkron, tidak sesuai, maka akan lain hasilnya, akan jauh dari harapan yang sebenarnya. Kemudian di dalam RPS tersebut memuat juga poin-poin atau inti materi yang akan disampaikan, sehingga nanti tidak kebingungan seorang guru tersebut karena sudah menyusun poin-poin atau pokok-pokok bahasan materi pelajarannya. Setelah itu tentunya seorang guru atau terjadilah kegiatan belajar mengajar antara seorang guru dengan siswa. Kemudian kegiatan belajar mengajar tersebut tentunya membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini meliputi apa saja yang dibutuhkan. Bisa papan tulis, atau apabila ada praktek bisa menuju ke laboratorium atau yang lain sebagainya. Setelah dilaksanakan pembelajaran selama 1 semester tersebut, maka dilaksanakanlah evaluasi atau penilaian. Penilaian ini tentu dimaksudkan untuk menentukan atau menilai atau melihat sejauh mana hasil belajar siswa. Ini model perencanaan pengajaran yang dikemukakan oleh V. Gelder.